Berawal kepulangan dari 3 haji dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Semanik, dan Haji Piawang. Mereka ingin memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalani di Minangkabau. Akhirnya Tuanku Nan Receh ikut serta bersama 3 haji tersebut dan menjadi kelompok Harimau Nan Sapaan. Akhirnya kelompok Harimau Nan Sapaan meminta kepada kaum adat untuk tinggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun kaum adat masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Lalu, dengan terpaksa, kaum padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau pada tahun 1803 sampai 1838. Tokoh pemimpin Perang Padri ini adalah Tuanku Iman Bonjol. Peranannya adalah menyatukan kaum Padri dan kaum adat sehingga keduanya dapat melawan Belanda dan menjadi ulama yang berperan sebagai pemimpin perlawanan Perang Padri. Kaum Padri menyerang pos-pos dan penjagatan terhadap patroli-patroli Belanda, dan Tuan Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pihak Padri kehilangan 350 orang prajurit termasuk putra Tuanku Pasaman. Akhirnya kaum Padri mengundurkan diri ke Lintau, sedangkan Belanda berhasil menguasai seluruh lembah tanah datar. Kemudian Belanda mendirikan benteng dengan sebutan Fort van der Kapellen. Perlawanan Padri masih berlanjut. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau, sedangkan Tuanku Nan Receh di sekitar Baso. Pada tahun 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda. Dan pada 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol. Pemimpin mereka adalah Peto Syarif atau dikenal sebagai Tuanku Iman Bonjol. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri sehingga mengambil strategi damai. Pada tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai dengan sebutan Perjanjian Masang. Namun perdamaian ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menduduki daerah-daerah lain. Kaum Padri merasa kesal dan membatalkan perjanjian Masang itu. Belanda fokus menghadapi perlawanan di Ponorogo. Belanda mengurangi serangan-serangan kepada kaum Padri. Kolonel Dan Stuart membujuk untuk melakukan perundingan kepada kaum Padri. Pada tanggal 15 November 1825 terjadi perjanjian Padang dengan isi berikut. Pada fase ini, akhirnya kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk melawan Belanda dari Minangkabau. Kaum Padri dari Bukit Kemang berhasil memutuskan sarana komunikasi antar benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan kaum Padri itu dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Kota Tua di Ampek-Angkek yang dipimpin oleh Kellyferry. Pada tahun 1831, Kellyferry digantikan oleh Jacob L. Ia diberi pesan untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Pada tahun 1832 datang pasukan bantuan dari Jawa, yaitu pasukan Sentot Alibasa Prawirodirjo dengan 300 prajurit. Dan pada tahun 1833 kekuatan pasukan Belanda sudah begitu besar. Maka dari itu Belanda melakukan penyerangan terhadap Padri. Belanda menerapkan pendekatan terhadap rakyat, yaitu dengan cara dihapuskan pajak pasar penghulu yang kehilangan pekerjaan, diberi gaji sebesar 25-30 gulden. Pada tanggal 16 Juni 1835, Benteng Bonjol dihujangi meriam oleh serangan Belanda.
Akhirnya benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Lalu Belanda mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Namun Imam Bonjol meminta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan negeri itu tidak diduduki oleh Belanda. Belanda justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Demi menjamin keselamatan warganya, akhirnya Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Residen Prancis. Namun ternyata ajakan berunding itu hanya tipu muslihat karena akhirnya Imam Bonjol ditangkap. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Lalu pada tanggal 19 Januari 1839, Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon. Dan pada tahun 1841, Imam Bonjol dipindahkan ke Manado. Pada akhirnya, Imam Bonjol wafat pada tanggal 6 November 1864. Akhirnya, Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh di pihak kolonial Belanda dan kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Nederlandia di bawah kendali Hindia Belanda. Dampak yang terjadi ini adalah yang pertama jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat perang. Yang ketiga, kerugian harta dan tenaga. Yang terakhir, komoditas kopi di Minangkabau akhirnya dikuasai oleh Belanda. Sekian dari kelompok kami, semoga materi ini dapat bisa dimengerti. Terima kasih.